kalau misalkan itu saya pernah dengar dari teman saya ada yang namanya KIP kuliah. Oh, Ya itu KIP apa? kuliah ya. Iya. KIP itu kan Kartu Indonesia Pintar. Pintar. Ya, itu digunakan untuk membantu teman-teman kita yang memiliki kriteria tertentu. Oke. Salah satunya kurang mampu. Nah, itu dapat KIP, itu bisa digunakan untuk kuliah. Nah, nanti di bangku kuliah sendiri itu nanti dapat bantuan lagi. Di samping dari SMK, Ya. Peserta didik tersebut mendapat bantuan, nanti di bangku kuliah dapat bantuan Dapat lagi. bantuan lagi. Itu. Oh, jadi KIP kuliah itu seperti itu. Iya, Ya. seperti itu. Oh, Itu program iya, pemerintah yang sudah berjalan ya cukup lama itu. Cukup lama ya. Iya, tapi baru sekarang booming ya. Oh iya Oh, benar. guling-guling. Baru ramai sekarang ya. Iya. Nah, saya juga gini Pak, kemarin teman saya bilang ada yang udah kuliah juga katanya validasi untuk KIP. Validasi itu maksudnya gimana sih Pak? Iya. Validasi itu? Jadi begini, yang tadi saya utarakan di ketika kita lulus siswa, misalnya sahabat-sahabat sekalian itu lulus kelas 12 ya. 12 ya. Kelas 12 lulus, masuk daftar di bangku perkuliahan, Iya. mau daftar KIP, nanti itu ada validasi ulang. Validasi. Di dalamnya itu pertama yang pasti ditanyakan yang bersangkutan memiliki KIP atau tidak. Oh, ditanya. Jika tidak memiliki berarti ajuan baru masuknya. Oh iya iya. Ajuan baru itu nanti diminta biodata lengkap, berikut nik, nama orang tua, dan foto rumah. Foto rumah. Ya, Oh iya. foto Oh iya rumah. Pak. Terus semisal kalau misalkan di jenjang sebelumnya sudah mendapatkan KIP dan di kuliah juga bisa mendapatkan KIP juga. Iya. Jadi itu KIP itu ya bisa dibilang kartu sakti ya. Ya, betul. Benar. Ramainya seperti itu. Ya, tapi memang peruntukannya kan untuk pendidikan. Di mana nanti ketika di SMK teman-teman sudah dapat bantuannya, lanjut ke bangku kuliah itu pun dapat. Itu Dapat seperti itu. Terus saya juga gini Pak, kan saya asalnya tuh mau bersekolah di Bandung. Nah, Iya. saya tuh pindah kartu keluarga. Iya. Jadi mengikuti kartu keluarga saudara yang di Bandung. Iya. Nah, misalkan kalau saya udah dapat KIP nih, udah yang di kakak sebelumnya, Iya. apakah di kakak yang baru saya masih bisa dapat KIP lagi juga? Iya iya iya. Oke. Bisa tidak untuk ketika posisi kita pindah? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Misalnya tadi kan tanya dari luar kota pindah ke Bandung, Ya. apakah masih bisa? Bisa, selagi masih punya KIP kartunya ya. Kartu KIP. Iya, Kartu, karena ya. di dalam kartunya itu ada biodata kita dan ada nomor KIP 5 digit. Oke. 6 sekarang. 6 digit. Nah, waktu itu juga sempat ada jika yang tidak memiliki kartu KIP boleh mengajukan katanya. Betul. Nah, itu ada teman saya yang ternyata tidak ini Pak, tidak bisa disebut tidak lolos lah mungkin ya, atau Iya. tidak ada KIP-nya gitu. Nah, Iya. itu sebenarnya itu harusnya seperti apa gitu jika Iya. ingin mengajukan. Jadi begini, KIP itu datanya itu ada 2. Usulannya itu ada 2. Yang pertama itu dari DTKS yang punya DTKS, ya. DTKS itu data pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial untuk mendata masyarakat yang kurang mampu. Kurang Kurang. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, atas dasar dari usulan sekolah. Sekolah. Iya, nanti di Dapodik sendiri ada posisinya apakah siswa tersebut layak. Jika iya, apakah memiliki KIP? Jika tidak, ada pilihannya. Kenapa? Apakah keluarga tidak mampu, Ya. rentan, namanya kalau di itu rentan tidak mampu, terus korban bencana, Oh, ada korban ya, bencana. Oh, ada keluarga juga ya. dan masih ada beberapa yang lainnya ya. Salah satunya yang punya urusan dengan hukum.
Oh, berarti Ya. untuk mendapatkan KIP itu ada beberapa kriterianya gitu ya, Iya, beberapa tentunya. itu bisa. Ya, Kriteria. nggak langsung. Misalkan kita mampu nih, pengen daftar nih. Tidak bisa. Ya harusnya kita berpikir banyak saudara-saudara kita kan Iya, yang lebih bener. memerlukan gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau misalkan yang udah punya KIP nih, terus ternyata ya sudah mampu mungkin ya sekarang, itu bisa berhenti dinonaktifkan atau gimana? Bisa ketika posisinya yang bersangkutan itu sudah perekonomiannya kembali. Jadi di Dapodik ada juga penghasilan orang tua. Oh, ada. Ya, ketika penghasilan orang tuanya sudah naik, itu otomatis berhenti KIP. Otomatis berhenti KIP-nya. Aduh Pak, gak kerasa ya Pak, kita udah ngobrol dari tadi. Banyak banget yang udah kita bahas ya. Luar biasa, sangat penting sekali ternyata ya Dapodik. Untuk sobat-sobat juga ingat yang apa diomongin sama Bapak Lukman tuh penting banget. Betul. Jangan dianggap sepele lah sama kita sebagai siswa gitu. Karena kita kan hidup nggak di situ aja gitu kan. Kita bakalan kayak melamar kemana, setelah lulus bakalan kemana gitu kan. Membutuhkan banget kayak arsip digital kayak gitu. Apalagi anak-anak SMK nih, tidak boleh kalian berketergantungan terhadap guru gitu ya. Jadi benar. kenal kuma guru cina jangan sampai kayak gitu ya. Kalau ya mudah-mudahan anak SMK nggak ada karena gini, SMK kan julukannya SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Secara otomatis kan berarti ya teman-teman SMK itu mandiri. Iya, harus mandiri. Iya, betul. Benar. Ya, terakhir mungkin Pak sebelum ditutup juga nih kesan pesannya waktu pertama kali datang ke sini gitu gimana? Kaget saya. Kaget. Iya, kaget. Saya tadi kan di ruang tamu di depan ya. Ternyata ada ruangan lagi di balik ini. Saya pikir tembok biasa aja, ternyata ada pintu. Ternyata ada ruang podcast ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di SMK 4 pada Larang ini lebih berkembang. Amin. Dan lebih kreatif lagi untuk mengembangkan podcastnya. Ya, siap Pak. Sama Pak, saya juga waktu awal-awal kesini juga sama Pak kaget gitu. Ternyata ada ruangan seperti ini gitu. Iya. Dan untuk semua para sobat pintar yang sudah menyaksikan podcast ini, ingat jangan lupa berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe juga. Terima kasih banyak Pak. Ya, barangkali sama-sama. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Lukman, misalkan boleh di komen di kolom komentar biar nanti Bapak bisa datang lagi ke sini gitu Pak. Untuk jadi narasumber lagi saya. Atau mau cari tamu yang lebih atau gimana terus sumber yang lain gitu ya, boleh ya. Bisa banget. Oke, kayak gitu. Ya, mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga atas ilmunya. Semoga yang tadi telah dibicarakan bisa bermanfaat buat sobat-sobat semuanya, buat sobat-sobat pintar semuanya. Baik, jangan lupa juga tadi buat komentar di bawah, buat like dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman nih, sobat-sobat pintar, ke teman-teman kalian semuanya biar tahu sepenting apa Dapodik, bagaimana cara membetulkannya, ke siapa harus laporannya. Benar. Biar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan data di Dapodik ya, seperti itu. Apalagi sekarang udah ada aplikasinya ya Pak ya, udah bagus ya. Udah luar biasa lah benar. podcast kali ini. Dan baik, mungkin sampai itu aja. Saya Rafli dan saya Gali. Kita pamit undur diri. Salam vokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.